Beberapa artis ini pindah agama lebih dari sekali. Mereka mengklaim, tidak pernah berniat untuk mempermainkan agama, namun perjalanan hidup membawa mereka kembali pada iman awal yang mereka anut sejak lahir. Siapa saja mereka? Dilansir dari berbagai sumber. Berikut 9 artis yang pernah pindah agama lebih dari sekali. 1. Nania Yusuf. Nania Kurniawati Yusuf terlahir sebagai seorang Muslim. Namun pada 2009, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu memutuskan pindah agama dan menjadi seorang Nasrani. Setelah 12 tahun, dia kembali bersyahadat di bawah bimbingan Gus Miftah, pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Keinginan untuk pindah lagi sudah ada sejak 2 atau 3 tahun lalu, karena bagaimanapun keluarga belum menerima saya sebagai Kristen. Meski mereka selalu bilang, "Oke, saya terima," ujarnya dikutip dari channel official Nitnot di YouTube, pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Dia menambahkan, "Cuma hati orang tua kan beda. Saya merasakannya sekarang, pas lebaran kemarin, saya bilang sama mami dan bapak kalau saya akan kembali memeluk agama Islam," jelas Nania yang disambut haru kedua orang tuanya. 2. Dewi Sandra. Dewi Sandra juga pernah meninggalkan iman Islamnya dan masuk Kristen ketika menikah dengan mendiang Glenn Fredly, pada April tahun 2006. Pemberkatan pernikahan mereka kala itu bahkan digelar tertutup di Bali. Namun pernikahan itu harus berujung perceraian. Setelah 3 tahun, lepas dari Glenn, penyanyi dan aktris 40 tahun kembali memeluk agama Islam. Namun proses kembali sang aktris kali ini diikuti dengan keputusannya mengenakan hijab. "Karena bagi aku, Islam adalah satu-satunya agama yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritisku sejak kecil. Islam selalu punya jawaban yang masuk logika dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya dikutip dari channel YouTube Daniel Mananta Network, pada tanggal 6 Februari tahun 2021. 3. Nafa Urbah. Terlahir sebagai pemeluk agama Kristen, Nafa Urbah memilih menjadi mualaf saat berpacaran dengan aktor Primus Yustisio. Sayang, hubungan mereka tak berujung di pelaminan. Sejak putus, penyanyi 41 tahun itu diketahui tetap bertahan menjadi muslimah. Namun saat menikah dengan Zakli pada Februari tahun 2007, dia diketahui sudah kembali memeluk agama Kristen. "Nih ya, gue itu beragama Kristen sejak umur 23 tahun. Jadi kalau ada yang bilang gue pindah agama setelah bercerai, itu fitnah say," ujarnya saat live Instagram, pada November tahun 2021. Dia menegaskan, "Agama adalah privasi setiap orang dan tidak bisa dipaksakan. Ini tuh soal personal life, enggak bisa dipaksakan. Kalian mau sebut gue murtad atau kafir enggak masalah, tapi personal life gue bukan urusan kalian," imbunya. 4. Sandy Tumiwa. Sandy Tumiwa memutuskan meninggalkan Islam dan masuk Kristen saat menikah dengan Tessa Kaunang. Pada tanggal 7 Juli tahun 2006, dia kemudian memutuskan kembali ke agama semula, pada 2014. Noviati Nusril sang tante mengatakan, Ibu Sandy Tumiwa tak pernah berhenti mendoakan putranya agar kembali memeluk agama Islam. Salah satu caranya adalah dengan mengingatkan sang aktor akan janjinya untuk membawa sang ibu ke Mekah. Semua doa dan penantian sang ibu terjawab ketika Sandy berada di titik terendah kehidupannya pasca bercerai. Dia bilang ke mamanya mau balik ke Islam, sekitar tahun 2014, ujar Noviati, dikutip dari channel YouTube Citra Selebriti, pada tanggal 5 November tahun 2020. 5. Jonas Rifano. Jonas Rifano yang seorang penganut Kristen menjadi mualaf saat menikahi Asmirandah, pada tanggal 17 Oktober tahun 2013. Kemudian pada tanggal 18 Desember di tahun yang sama, Pengadilan Agama Depok resmi membatalkan pernikahan mereka. Pembatalan nikah itu diajukan sendiri oleh Asmirandah karena merasa suaminya tak sungguh-sungguh memeluk Islam. Pasalnya seminggu setelah menikah, Jonas kembali beribadah sesuai agamanya. Hal inilah yang kemudian memancing amarah publik. Gara-gara kasus itu, organisasi kemasyarakatan sempat melaporkan sang aktor ke polisi atas tuduhan penistaan agama. Namun pada 2014, polisi mengeluarkan SP3 alias penghentian penyelidikan atas kasus tersebut. Saat itu, kami melakukan kesalahan. Ketika mau menikah, aku justru melakukan kesalahan dan dianggap mempermainkan agama. Tapi dari kasus itu, aku belajar mengenai penyertaan Tuhan, ujar Jonas dikutip dari channel Daniel Mananta Network di YouTube, pada tanggal 18 Desember tahun 2021.
Jonas Rifano dan Asmiranda akhirnya sama-sama memantapkan hati untuk menjadi Kristen dan menikah kembali pada tanggal 24 Januari tahun 2014. Saat ini, keduanya sudah dikaruniai seorang putri cantik bernama Chloe. 6. Marcel Siahaan. Perjalanan Marcel Siahaan menjadi seorang mualaf terbilang berliku. Dia terlahir sebagai seorang Kristen, namun tumbuh dengan meyakini bahwa dirinya sebagai penganut agnostik. Namun ketika menikahi penyanyi sekaligus penulis Dewi D. Lestari, pada 2003, dia memutuskan pindah agama menjadi Buddha. Keduanya kemudian bercerai pada akhir tahun 2008, setelah 5 tahun menikah. Tak perlu waktu lama, Marcel Siahaan kemudian menikahi model cantik asal Malaysia, Rima Melati Adams, pada 2009. Menariknya, pada pernikahan keduanya ini, pelantun Peri Cintaku tersebut memutuskan menjadi mualaf mengikuti keyakinan sang istri. Aku tak mau merasa takut. Aku ingin terus mencari bagaimana caranya bisa benar-benar dekat dengan Sang Halik, karena pada akhirnya, aku mencari kedekatan itu, tuturnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube Daniel Mananta Network, pada tanggal 31 Maret tahun 2021. 7. Steve Emmanuel. Aktor Siapa Takut Jatuh Cinta ini sempat menarik perhatian publik ketika memutuskan meninggalkan iman Kristianinya dan menjadi mualaf pada 2008. Kala itu, Steve Emmanuel yang berpacaran dengan aktris Andi Soraya, bahkan mengubah namanya menjadi Yusuf Iman. Ketika terjerat kasus narkoba, pada tanggal 21 Desember tahun 2018, dia diketahui kembali memeluk agama Kristen. Hal itu dikonfirmasinya saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 4 April tahun 2019. Saya rasa, agama adalah sesuatu yang pribadi. Kalau saya menjelaskan kebiasaan saya berkeyakinan mungkin cukup panjang, saya butuh 1 jam untuk menjelaskan hal itu, tuturnya kala itu. Bapak satu anak itu menambahkan, sebenarnya ada alasan yang membuatnya kembali menganut agama Kristen. Sebenarnya, bukan cuma 1 atau 2 alasan yang membuat saya berubah pikiran, imbuh Steve Emmanuel kala itu. 8. Chris Hatta. Chris Hatta menjadi mualaf saat menikahi selebgram Hilda Fitria, pada 2015. Namun dia mengaku, pengalaman mendekam di balik jeruji besi membawanya kembali pada kekristenan. Sang aktor sempat mendekam di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, sepanjang tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 akibat 2 kasus berbeda, pemalsuan dokumen pernikahan dan kasus penganiayaan. Dari 1 kasus ke lainnya membuat saya berproses. 2 agama itu berkecamuk di hati saya. Akhirnya putuskan pindah agama ke Kristen. Pada Oktober tahun 2019, ungkapnya, pada tanggal 26 Desember tahun 2021. Sejak kembali memeluk agama Kristen, Chris Hatta memilih untuk lebih selektif dengan tawaran pekerjaan. Sekarang, klien-klien TV yang sering minta gue untuk memerankan tokoh ustadz sudah enggak bisa lagi, tuturnya. 9. Bang Tigor. Terkenal berkat aktingnya dalam Suami-Suami Takut Istri, Bang Tigor ternyata memiliki perjalanan spiritual yang cukup panjang. Dia terlahir sebagai seorang Muslim dan pindah agama menjadi Kristen saat menikah dengan Sally Suryani Gunawan, pada tanggal 3 April tahun 1998. Setelah 14 tahun menikah, Bang Tigor bercerai dari Sally dan menikah kembali dengan Lupna Suruk, pada tanggal 9 Oktober tahun 2012, perannya dalam sinetron Islam KTP kemudian menjadi titik baliknya untuk kembali menganut agama Islam. Saya kemudian berpikir, apa saya salah? Terus timbul pertanyaan, nanti kalau orang tua saya sudah tidak ada, siapa yang mendoakan mereka? Itulah salah satu hidayah yang saya dapatkan berkat teman-teman saya, ujarnya dikutip dari channel YouTube Dondi Tan, pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Dari hidayah itu, aktor bernama asli Sumaisi Jaitov Yanda tersebut kemudian mantap untuk kembali mengucap syahadat. Hingga kini, dia mulai mendalami Islam dan memutuskan menjalankan ibadah umrah setelah menikah untuk ketiga kalinya dengan Aisyah. Video ini hanya berupa kompilasi informasi, tidak memihak pandangan agama tertentu dan tidak memiliki niat untuk menyakiti perasaan para pemeluk suatu agama melalui video ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar channel ini cepat berkembang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like dan komen serta share video ini, semoga dimudahkan rizkinya.